Ya, selamat malam. Eh, ya, suara saya terdengar, Mas Anton? Ya, jelas Pak. Ya, jelas ya. Oke, baik, Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Senang sekali pada malam hari ini berjumpa dengan Bapak dan Ibu kembali. Ya, ini adalah malam yang spesial untuk hari Senin pada malam hari ini. Pada malam hari ini kita akan belajar, ya kita akan belajar tentang produk yang nanti akan kami luncurkan, yaitu produk propolis. Ya, mungkin sebagian dari Bapak dan Ibu eh, sudah pernah mendengar atau sudah pernah menggunakan atau bahkan pernah menjual produk propolis ini. Ya, jadi Bapak Ibu, ini mumpung masih ada waktu, ya mumpung masih ada waktu, bisa japri-japri kembali mitra-mitra Bapak dan Ibu, ya karena malam hari ini sangat penting sekali. Ya, Bapak Ibu, ini nanti akan ada penjelasan tentang propolis ya dan penjelasan propolis. Jadi propolis seperti apa yang bagus ya karena mungkin di pasaran itu banyak banyak propolis-propolis ya banyak propolis sehingga mungkin Bapak dan Ibu bingung ini propolis yang seperti apa ya seperti apa yang kualitas bagus dan mungkin bagaimana cara konsumsinya dan sebagainya. Nanti akan dijelaskan ya Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi kita bersyukur malam hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama untuk belajar bersama-sama langsung dari narasumbernya. Ya. Dan pada malam hari ini ya kita langsung akan belajar kepada narasumbernya. Ya, sebentar sudah bergabung. Oh, sudah bergabung ya. Oke. Kita akan langsung belajar dari narasumbernya Bapak Ibu. Jadi beliau ini adalah dari Dalong Industri Taiwan, ya dari Dalong Industri Taiwan. Namun jangan khawatir Bapak Ibu, ya, beliau bisa bahasa Indonesia. Ya, beliau bisa bahasa Indonesia lancar ya, sangat lancar sekali. Jadi beliau dari Dalong Industri Taiwan, beliau adalah salah satu apa supplier untuk propolis yang terbaik ya yang saat ini yang kami ketahui dan nanti beliau akan menjelaskan secara detail, rinci, dan nanti kalau ada pertanyaan silahkan ya, silahkan Bapak Ibu bertanya tentang yang ada kaitannya dengan produk-produk propolis. Ya, sudah siap semua? Ya, kalau sudah siap mungkin berikan tanda siap ya atau lambaikan tangan Bapak dan Ibu sekalian, emotikonnya silahkan. Ya, oke Pak Firdaus sudah siap. Yang lain belum siap ini Pak kayaknya Pak. Oh, Bu Bulan ya, oke. Yang lain lagi. Ya ini Bu Nurwati siap, Bu Desi siap, Bu ya semuanya siap. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan langsung belajar sekali lagi dari narasumbernya, ya langsung dari narasumbernya yang beliau akan memaparkan tentang propolis. Beliau dari Dalong Industri Taiwan dan kami persilahkan untuk eh, Bapak Kenneth Mau. Kami persilahkan. Silakan Pak. Terima kasih, terima kasih Pak Haji. Ya, oke. Alhamdulillah ketemu Pak Haji sehat-sehat. Ya, puji Tuhan. Alhamdulillah sehat. Pak Sehat Kenneth. ya. Lama nggak jumpa ini Pak. Udah setahun kali ya? 2 tahun kali ya? Lebih kali ya? Ya, 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 ya. Ya, salam baik sehat, Pak. sejahtera. Ya, Ya, ya Pak Pak. Kenneth. Terima kasih atas waktunya. Ya, jadi kami memang meminta Pak Kenneth untuk langsung menyampaikan, ya menyampaikan tentang propolis. Jadi di sela kesibukan Pak Kenneth ini, saya minta waktunya karena ini walaupun produk kita belum meluncurkan, produk belum kita launching atau belum kita jual, tapi teman-teman di sini sudah sangat antusias Pak Kenneth untuk mengetahui. Ya, baik. Luar Kalau gitu biasa. kami persilakan, silakan Pak Kenneth. Baik, baik, baik. Salam sehat, sejahtera semua. Salam sukses semua. Dan terima kasih banyak Pak Haji udah kasih kesempatan Talung untuk menyampaikan tentang manfaat produk propolis dari Talung. Ya. Eh, Mungkin bisa
masuk ke slide, Pak. Ya, Ya, ya. ya, ya, propolis network ya. Ya, next. Jadi kalau bicara masalah propolis, saya rasa banyak teman-teman di sini sudah tahu dan sudah ngerti sejarah propolis dari mana, dan bagaimana terjadi propolis ya. Tapi di sini tetap saya singkat aja melalui sedikit informasi tentang propolis ya. Jadi propolis itu mulainya dari bahasa Yunani yaitu artinya pembela kota. Kalau kita tahu pembela kota, istilahnya itu pelindung kota ya. Jadi sama aja pelindung tubuh kita, istilahnya kayak gitu ya. Nah, jadi yang menariknya di sini adalah untuk menghasilkan propolis eh, setahun yang bisa mencapai 70 sampai 110 gram itu memerlukan 50 sampai 60 ribu, 50 ribu sampai 60 ribu koloni lebah ya baru bisa menghasilkan propolis 70 sampai 110 gram setahun ya. Jadi dari sini kita bisa bayangkan ya kenapa propolis itu mahal ya sebenarnya ya dibandingkan jamu-jamu yang lain. Ya, karena propolis ini selain daripada satu dia memang alami, tidak bisa dibuat, juga tidak bisa ditanam, juga tidak bisa di eh, eh, apa dilatih ya, tidak bisa memang dari alami. Makanya semua itu mengandalkan koloni lebah, kerja keras, baru bisa menghasilkan propolis kasih kita. Ya, next, next slide. Ya, jadi propolis juga dinamakan sebagai natural antibiotik. Ya, jadi di mana antibiotik ini kita tahu satu benda yang sangat bagus untuk tubuh kita. Kalau zaman dulu segala obat itu selalu mendamping dengan antibiotik, di mana hasil penyembuhannya lebih cepat. Ya, tapi belakangan ini sudah tidak bisa menggunakan antibiotik kimia lagi karena itu bisa merosakkan kita punya daya tahan tubuh. Ya, tapi propolis sebagai antibiotik alami ini boleh dipakai setiap hari, setiap saat, dan selamanya, dan aman dipakai selamanya. Ya, next. Oke, komposisi propolis itu apa aja? Ya, jadi dalam propolis itu ada 50 sampai 55% itu adalah resin dan gum, ya, dan 30% itu lilin, ya, minyak esensial tanaman itu 8 sampai 10%, dan kemudian serbuk sari ada 5%, dan juga bahan organik dan mineral ada 5%. Dan bahan aktif yang paling berharga dalam propolis itu ada di bahan organik dan mineralnya, yaitu hanya 5% daripada propolis yang dihasilkan oleh lebah. Jadi di sini kita bisa bayangkan lebah itu menghasilkan 70 sampai 110 gram setahun itu memerlukan 50.000 sampai 60.000 lebah baru bisa menghasilkan. Kemudian dari propolis yang menghasilkan itu baru ada 5% yang gantungan bahan aktifnya. Nah, di sini kita bisa bayangkan sudah seberapa mahalnya bahan aktif dalam propolis itu. Ya, oke, next. Oke, dalam propolis itu ada bahan apa aja yang paling penting, yang paling berharga dalam 5% itu. Sebenarnya selama ini yang tradisional ataupun di pasar, selama ini yang menjual itu adalah flavonoid. Ya, jadi kalau saya bicara flavonoid mungkin semua teman-teman sudah tahu ya dan juga seringkali dengar tentang manfaatnya flavonoid. Oke, tetapi ada hal yang lebih penting dalam flavonoid yaitu quercetin. Nah, quercetin ini belakangan baru muncul karena selama ini orang tahu itu flavonoid. Tapi karena di dalam flavonoid itu menggantung ratusan jenis bahan aktif, ya. Tapi bahan aktif yang paling penting dalam flavonoid itu adalah quercetin. Ya, next. Oke, jadi ini cuma hanya satu eh, informasi tentang kegunaan propolis pada zaman kuno.
ya. Jadi di zaman Mesir propolis itu digunakan untuk pembalsam mayat, ya. Kalau di Yunani dipakai untuk penyakit kulit. Kalau di Tengah Ming, Cina itu dipakai untuk sakit gigi, dioles sakit gigi, ya. Kalau di bekas Uni Soviet itu dibuat sebagai obat jamur, ya, seperti sini obat jamur gitu, ya. Nah, ini adalah kegunaan eh, zaman dulu terhadap dengan propolis. Oke, next. Nah, seiring perkembangan dan juga perkembangan teknologi, sebenarnya propolis sudah banyak literatur ilmu eh, fungsional yang terhadap propolis. Dan mungkin banyak teman-teman yang tidak perhatikan banyak eh, literatur yang ada di publish di dunia ini selalu ditulis flavonoid tapi quercetin. Nah, nah, kalau kita perhatikan literatur yang ada di dunia ini, lebih banyak quercetin yang main perannya dibandingkan eh, kata-kata flavonoidnya. Oke, memang utamanya flavonoid, tapi di belakangnya adalah quercetin. Nah, cuma yang awalnya umumnya orang tahu itu tentang flavonoid, jarang bicara tentang quercetin. Oke, nah, belakangan ini karena eh, semakin teknologi perkembangan dahsyat, jadi mereka menemukan bahwa quercetin inilah yang memain peran yang paling penting dalam flavonoid. Jadi mereka mulai mengkaji tentang quercetin. Dan terdapat quercetin ini memang bahan aktif yang sangat-sangat dahsyat dan luar biasa. Boleh dikatakan semua eh, manfaat ataupun semua eh, kelebihan yang ada flavonoid itu, semuanya 99% pelannya adalah dari quercetin. Nah, jadi di sini kita bisa tangkap bahwa quercetin adalah bahan aktif yang paling penting dalam propolis sebenarnya. Ya, dan quercetin ini memang di dalam flavonoid. Ya, oke, next. Nah, jadi quercetin ini main pelan apa aja, terutama adalah dia bisa dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita, di mana ada penelitian bahwa eh, konsumsi propolis ini, ya, dia bisa meningkatkan sel T. Sel T ini adalah sel daya tahan tubuh kita, di mana seperti sel pelindung kita, ya, seperti itu. Kalau kita kena virus, kita kena infeksi, sel T inilah yang memain peran penting untuk melawan virus itu. Ya, jadi ada penelitian di sini. Kalau dilihat dari gambar ini di bawah ada tulis penelitiannya, kapan dan juga nomor penelitiannya. Ya, jadi ini adalah satu penelitian yang nyata dipublish di dunia. Jadi bukan kita yang bilang bagus, bukan kita yang bilang hebat, ya, bukan, ya. Jadi memang penelitiannya nyata, ya, di mana dapat meningkatkan sel T, sel antibody kita 150%, ya. Nah, next. Oke, dan dia juga termasuk tutup itu. Oke, salah satu bahan aktif yang bisa memperbaiki penyakit pneumonia, ya, di mana ini satu penelitian bahwa dalam 4 hari mereka menggunakan propolis untuk buat penelitian tikus, di mana tikus yang kasih penyakit pneumonia yang angkut yang parah, ya, setelah 4 hari bisa dapat melihat dari penelitian itu di mana cairan Ploncrofilla itu bisa mengkurang lebih dari 98%. Jadi eh, antiinflamasi itu luar biasa sekali, ya, propolis ini, ya, quercetin ini, ya. Oke, next. Dan quercetin ini juga masuk bahan aktif yang super anti kanker, super lawan kanker. Ya, tadi saya ada buat jawaban untuk Pak Haji.
yang tentang bagaimana caranya dia bisa dapat membunuh kanker, membunuh sel kanker, dan juga menghambat pertumbuhan sel kanker, semua jenis kanker, ya. Jadi bukan hanya kanker payudara, kanker prostat, semua jenis kanker, semua jenis tumor yang ada dalam tubuh kita, ini quercetin bisa menghambat dan eh, mencegah pertumbuhannya dan mencegah penyebarnya ke bagian-bagian lain, ya. Sebab dan bagaimana cara kerja itu semua ada penjelasan tadi saya ada kirim ke Pak Haji, ya. Nah, karena itu panjang sekali kalau ceritanya, ya. Jadi di sini ada satu penelitian di mana dia bisa membunuh sel kanker dalam 48 jam itu bisa menurunkan sel kanker sehingga 62%. Ya, jadi ini satu hal yang sangat dahsyat sekali, ya. Makanya quercetin itu dinamakan juga raja anti kanker sebenarnya, ya. Oke, next. Nah, jadi kalau ini bukan tiba-tiba munculnya quercetin, ya. Sebenarnya selama ini quercetin itu sudah ada dalam flavonoid. Hanya selama ini kita lihat lebih banyaknya flavonoid. Ya, tapi karena belakangan ini mereka cari tahu bahwa di dalam flavonoid punya ratusan bahan aktif. Sebenarnya mana satu bahan aktif yang main peran yang paling penting antara aktivitas itu, ya, seperti antiinflamasi, antibakteria, eh, antibody, ya. Jadi dari mana hasilnya itu bisa efektif segitu hebat? Nah, akhirnya penelitian itu menemukan bahwa quercetin ini yang main peran paling penting dalam flavonoid. Oke, jadi ini quercetin akhirnya sekarang ini banyak eh, eh, produk-produk kesehatan, oke, yang bicara tentang quercetin, ya. Tetapi quercetin yang ada dalam propolis kita ini bukan quercetin suntikan, bukan. Jadi dia adalah quercetin yang benar-benar alami dari propolis, ya. Jadi bukan suntikan, oke. Nah, jadi quercetin itu punya manfaat apa? Anti oksidasi, anti alergi, anti tekanan darah, anti inflamasi, dan masih banyak fungsi sekali, banyak sekali. Kalau teman-teman hari ini masuk ke internet hanya ketik manfaat quercetin atau ketik quercetin terhadap penyakit kencing manis, quercetin terhadap penyakit darah tinggi, itu semua jawaban akan muncul di situ. Nah, jadi di situ tidak akan tipu, tidak akan bohong karena itu adalah satu statistik dari eh, kalau kita pakai chat GPT, ada chat AI, itu kan statistik dikumpul di komputer yang hasilkan data informasinya itu. Ya, jadi bukan apa yang kita bilang bagus itu bagus, bukan. Ya, juga bukan dari Tarung yang bilang bagus. Ya, jadi itu memang satu penelitian dari dunia. Ya, oke, next. Jadi di saat pandemi atau saat COVID, ya, di waktu awal mulanya COVID, dunia ini juga masih bingung di mana eh, tidak ada satu obat, ya, bisa dapat mengobati COVID. Sehingga waktu awal mulanya COVID banyak orang meninggal, ya. Sudah masuk ke rumah sakit, sudah coba macam-macam obat, tapi tetap tidak bisa eh, lawan virus COVID itu. Nah, ini ada satu eh, superkomputer, ya, di mana seperti AI gitu. Jadi mereka cari database seluruh dunia, ya, di mana ada 8.000 pan aktif, ya, senyawa yang bisa eh, melawan virus, ya. Dari 8.000 itu mereka dapati ada 77 zat yang bisa dapat mencegah virus corona ini, yang corona baru ini, ya. Yaitu salah satu adalah, nah, next. Nah, yaitu salah satu adalah quercetin dalam propolis. Dan dari 77 jenis cat itu, quercetin dalam propolis itu adalah di urutan yang kelima. Maka di saat COVID itu eh, kita jual banyak sekali propolisnya, di mana kita selalu suruh orang selalu taruh di tenggorokannya, ya, untuk mencegah infeksi infeksi dari tenggorokannya, ya. Dan memang waktu itu banyak orang minum propolis sembuh dan tidak perlu ke rumah sakit, itu banyak sekali zaman itu,
Ya, sampai sekarang juga virus itu tetap ada. Makanya sebenarnya propolis ini punya peran yang sangat penting untuk kehidupan kita, untuk menjaga kita setiap hari, setiap saat tidak kena infeksi virus. Ya, di mana setiap hari kita mau tidur cukup kita taruh di tenggorokan, jangan ditelan. Taruh aja di tenggorokan, simpan. eh, Nanti mungkin ya di tempat yang sama temannya kena virus atau kena apa, kena flu, kena batuk, tapi kita tidak kena. Ya, itu sering sekali saya kasih tahu teman-teman lakukan seperti itu. Ya, karena kita sering di tempat yang umum, tempat yang banyak ramai orang, yaitu virus di mana-mana. Ya, jadi kalau bisa setiap hari sebelum tidur, tetes berapa tetes masuk ke tenggorokan, simpan di tenggorokan, menjadi apa? Sterilisasi tenggorokan kita. Ya, oke, next. Nah, kalau kita bicara tentang propolis, ya propolis ada hasil dari beberapa negara yang eh, eh, paling besar di dunia, ya, yaitu dari 4 negara, ya, terutama negara Brazil, kedua negara Cina, ketiga negara Australia, dan keempat negara Taiwan. Ya, dari dunia ini ada 4 negara yang menghasilkan propolis yang paling banyak, ya. Nah, terus next. Nah, antara 4 negara propolis ini, ya, jadi di mana propolis yang paling bagus itu adalah propolis dari Brazil, ya, karena propolis ini tadi saya sudah bilang dia tidak bisa dibikin, tidak bisa diracik, ya, dia memang tadi sesuatu benda yang alam. Nah, kalau kita bicara alam, tentu ada efeknya dari pohonnya, dari jenis lebahnya, dari jenis airnya, dan macam-macam, ya, yang akan pengaruh kualitasnya. Maka di sini antara Brazil, Cina, Australia, dan Taiwan, propolis yang paling bagus itu adalah propolis dari Brazil. Jadi mungkin teman-teman juga sering dengar bahwa di lapangan itu banyak eh, klaim ataupun bilang bahwa dia adalah propolis Brazil, propolis hijau. Ya, nah memang kita juga sama bahan bakunya dari propolis Brazil. Ya, nah, next. Oke, kenapa propolis Brazil adalah propolis yang paling baik di dunia? Ya, tentu tadi sudah sampaikan bahwa dari segi lingkungan, dari segi pohon, dari segi air, dan dari segi lebah yang khusus ada di situ. Itu yang akibat membuat propolis yang paling bagus dan kandungan bahan aktif yang paling tinggi, di mana bahan aktif yang terutama antispiring C yang ada di propolis itu di eh, negara Brazil itu adalah 130 kali lipat lebih bagus dibandingkan propolis yang dari China, dari Australia ataupun dari Taiwan sendiri, ya. Jadi propolis Brazil memang eh, asalnya bahan baku kandungan bahan aktif yang paling tinggi, ya, dibandingkan negara yang lain. Oke, next. Oke, dan kita sudah tahu tahu bahwa lapangan itu banyak mengklaim propolis Brazil, propolis yang terbaik, ya. Tapi kembali lagi cara metode ekstraksi propolisnya, ya. Kalau cara ekstraksi propolisnya tidak bagus, otomatis tidak akan menghasilkan propolis yang bagus. Ya, seperti kita bikin kue, ya, sama-sama punya kue tepung yang sama, tapi ada orang bikin kuenya sangat enak, tak ada orang bikin kuenya tidak enak. Nah, yang bikin kue enak karena metode cara bikinnya, ya, yang beda dengan metode cara orang bikin kue yang tidak enak. Ya, tentunya adalah caranya dan bukan bahan bakunya. Ya, nah di sini adalah umumnya metode ekstraksi propolis. Ya, jadi yang umumnya di lapangan ekstraksi propolis itu ada berapa jenis. Yang pertama ekstraksi air yang paling umum dan paling sering kita ketemu di lapangan, ya. Di mana produk ekstraksi air ini dia eh, gampang diserap dan rasanya tidak terlalu bau, ya. Tapi dia tidak bisa dapat ekstraksi dengan bahan aktif yang tinggi, ya. Di mana dia tidak bisa menarik dengan bahan aktif yang maksimal dalam bahan baku propolis sendiri, ya, di mana dia bisa hanya menghasilkan
panen aktif sekitar 0,1 sampai 1% saja, sangat rendah sekali ya cara ekstraksi itu. Nah, yang kedua adalah ekstraksi alkohol. Ekstraksi alkohol ini cukup bagus, dia bisa dapat menghasilkan ekstraksi bahan aktif yang tinggi, tetapi ya dari segi bahan rasanya ya itu sangat mengingat ya dan sangat bau dan juga pedas ya. Dan karena alkohol ini juga tidak disarankan untuk dipakai oleh teman-teman Muslim ya. Jadi makanya kebanyakan eh, Indonesia yang jual eh, bahan baku propolis ekstraksinya dari air ya, jadi bukan dari alkohol ya. Nah, yang ketiga ekstraksi gliserin ya, yaitu manis, gelap dan bebas alkohol ya, dan ini juga ekstraksi yang dapat menghasilkan bahan aktif dalam propolis itu sangat rendah juga 0,1% sampai 1% ya. Dan kemudian ada ekstraksi propoling gringo ya, ini eh, eh, juga eh, menghasilkan bagus, tapi dia masih mengandung lilin lembah dan lising ya, punya kelebihan punya kelemahan ya. Dan juga ekstraksi superkritis ya, di mana ini ekstraksinya bagus tapi biayanya sangat tinggi ya, dan bisa menghasilkan quercetin bahan aktif yang tinggi tapi biayanya juga tinggi, dan juga masih mengandung lisin dan juga mengandung propylene gringo yang mana tidak disarankan oleh pemerintah ya. Jadi saat sekarang ini benda-benda yang kandungan propylene gringo itu dimasuk ke kategori yang penjagaan ketat oleh BPOM ya, karena pernah terjadi satu kasus sebelumnya itu obat batuk, mungkin teman-teman masih ingat, yaitu setahun yang lalu kalau nggak salah ya, setahun yang lalu, di mana banyak anak kecil, anak bayi atau anak kecil kalau nggak salah minum obat batuk akhirnya gagal ginjal. Nah, itu adalah dari propylene glycol, salah satu penyebabnya, di mana mereka pakai propylene glycol yang industri bukan food grade ya. Jadi makanya propolis yang memakai propylene glycol ada glycerin ini termasuk eh, penjagaan ketat dari BPOM. Jadi setiap kali propolis itu harus di lab test di mana eh, kandungan propylene glycol ada glycerin ini aman dan tidak lewat batas ya. Oke, kemudian yang terakhir adalah ekstraksi multitahap. Ekstraksi multitahap ini dengan lain kata adalah semua yang ada di atas, yaitu ekstraksi air, ekstraksi alkohol, ekstraksi keseling, ekstraksi propylene glycol, ekstraksi superkritis, itu semua dilaksanakan. Oke? Nah, jadi di mana ekstraksi multitahap ini dia akhirnya bisa hapus lisin, bisa hapus linin lembah, dan juga dapat kandungan flavonoid yang tinggi, ya, kandungan bahan aktif yang tinggi, ya, dan juga biayanya sedang, ya, dan juga prosesnya eh, memang lebih rumit karena dia banyak kali proses ekstraksinya. Ya, kalau orang proses ekstraksi air cuma satu kali udah selesai. Kalau orang proses ekstraksi alkohol satu kali udah selesai. Nah, tapi kalau proses ekstraksi multi tahap ini dengan kata dia perlu proses ekstraksi ulang dan ulang, ya, sehingga semua hasil yang ada dalam eh, propolis itu, semua bahan aktif yang ada dalam propolis itu bisa dapat diekstraksi semaksimal mungkin, ya, sehingga dapat kadar bahan aktif yang paling tinggi kalau dibandingkan antara ekstraksi cara lain. Maka di sini seperti tadi saya bilang, bahan baku itu bisa sama, tapi kalau metode ekstraksinya beda, otomatis akan menghasilkan kualitas propolis yang beda. Oke, makanya di sini sebenarnya kita bukan kelebihannya di bahan bakunya. Bahan baku yang bagus ini semua orang bisa pilih, semua orang bisa miliki, semua perusahaan bisa beli, ya, karena beli bahan baku di Brazil itu adalah bebas, ya, bukan dikontrol oleh Talung sendiri. Nah, tapi di sini kenapa kita bisa jadi propolis yang paling bagus antara semua propolis yang ada di lapangan? Karena sistem
metode ekstraksi kita adalah sistem ekstraksi multi tahap. Ya, next. Nah, sistem ekstraksi multi tahap ini namanya MPES. Kalau MPES bahasa Inggrisnya adalah eh, eh, multi proses ekstraksi sistem. Multi proses ekstraksi sistem dengan multi tahap ekstraksi sistem, ya. Jadi sehingga dia bisa dapat menghasilkan quercetin atau bahan aktif yang paling tinggi, yang paling maksimum dalam bahan baku propolis sendiri, dan kemudian bisa dapat menghilangkan semua zat-zat yang tidak penting atau tidak perlu ya dalam propolis seperti lilin, seperti gam segala macam itu semua hilang, termasuk alkohol juga hilang. Ya, next. Oke, ini adalah satu cara proses ekstraksi high-end multi tahap kita dan sistem ekstraksi MPES ataupun multi tahap ini itu sudah patent dengan PT Talung, sudah hak patent ya di mana perusahaan lain tidak bisa tiru atau tidak bisa menggunakan sistem ini karena ini sistem teknologi sudah dipatent dengan PT Talung, Talung Taiwan pusat ya. Oke, jadi eh, ekstraksi kita dengan filtrasi berlapis suhu sedang tinggi ya untuk menghilangkan lilin lembah. Kemudian ekstraksi alkohol dengan mengadukan kecepatan konstan pada suhu kamar. Kemudian perlakuan suhu rendah dari resin dan lilin lembah yang direndahkan ya sehingga hilang lilin, hilang resin, hilang alkohol ya. Ya, kemudian ekstraksi terkonsentrasi untuk menekstrak alkohol ya untuk hilangkan alkohol. Kemudian sub ekstraksi propylene glycol sepenuhnya untuk menghilangkan alkohol. Makanya di sini eh, memang kita ada menggunakan alkohol untuk melakukan ekstraksi sehingga hasil bahan aktifnya lebih maksimum ya bisa kita ekstraksi dari bahan bakunya. Tetapi akhirnya maksudnya akhir produk jadi itu kita boleh katakan bebas alkohol di mana tidak kandungan alkohol sama sekali ya. Maka itu kita bisa dapat halal ya. Kalau kandungan alkohol berarti tidak akan keluar izin halal ya. Oke. Nah, next. Nah, jadi teknologi filter adalah untuk menghilangkan lilin, jadi penginapannya baik. Kemudian ekstraksi tekanan konstan suhu rendah itu untuk mendapat kemurnian yang tinggi. Kemudian teknologi transfer konsentrasi itu adalah untuk menghilangkan alkohol. Ya, next. Oke, sebenarnya propolis itu eh, ada dia punya standarisasinya. Tapi standarisasi ini jarang orang tahu karena jarang diumumkan dan juga jarang dinyampaikan dengan perusahaan-perusahaan lain. Ya. Nah, ini adalah suatu penentuan dari lembaga-lembaga propolis, ya, di mana propolis itu ada asosiasi sendiri, ya, asosiasi propolis dunia sendiri, ya, di mana asosiasi ini ada mengeluarkan satu eh, kadar kualitas terhadap suatu kualitas produk itu bagus atau jelek, ya. Nah, di sini mereka menentukan bahwa kalau kandungan quercetin itu antara 0,4 sampai 0,8% itu termasuk propolis yang kelas biasa, ya. Kemudian kandungan quercetin itu di 9 sampai 0,9 sampai 1,2% itu termasuk propolis yang bagus, ya. Kalau quercetin kandungannya antara 1,3% sampai 1,5% itu masuk propolis yang sangat baik. Ya, kemudian quercetin yang di atas 1,6% itu adalah termasuk propolis yang kualitas super ataupun propolis yang paling teratas. Oke. Nah, di sini Tarung Propolis selalu menjamin quercetin kita minimum ya, bukan maksimum, minimum 2% ke atas. Jadi dengan lain kata, propolis kita boleh katakan di level adalah propolis yang paling atas.
ya. Kalau umumnya tradisional punya ekstraksi, rata-rata adalah di bawah 1%. Ya kan? Itu aja propolis yang banyak testimoni di bawah 1%. Ya. Apalagi kita punya di atas 2%. Nah, jadi teman-teman bisa bayangkan itu. Ya. Oke, next. Nah, di sini di mana tarung propolis selalu menjamin ya. Kosetting kita paling minimum itu 2%. Ya, 2% ke atas. Oke, next. Jadi ini kelebihan-kelebihan tarung propolis dibandingkan propolis yang secara ke yang ada di lapangan, ya terutama ya propolis tarung itu blok kolagen propolis teratas yang dipilih secara ketat dan di tataran tinggi Brazil. Jadi yang pertama bahan bakunya, ya. Kalau bahan bakunya tidak bagus, bagaimana cara ekstraksi pun hasilnya tidak akan bagus karena dia tidak ada intinya, tidak ada intisarinya, tidak ada bahannya untuk diekstraksi, betul nggak? Nah, jadi bahan baku ini sangat penting sekali. Kalau bahan bakunya tidak ada isinya, mau teknologi sehebat apapun tidak akan menghasilkan kualitas yang bagus. Oke, makanya hal yang pertama adalah bahan baku harus memastikan bahan baku yang berkualitas tinggi. Oke, plus teknologi yang tinggi otomatis akan menghasilkan kualitas propolis yang dahsyat. Ya, yang kedua kita punya bebas alkohol, ya tambah beban pada tubuh. Jadi kita punya bebas alkohol di mana ada halal, ya. Jadi tidak perlu khawatir kita punya ada kandungan alkohol, ya. Dan ketiga kita punya tidak ada rising lebah dan juga dapat penyerapan dengan cepat dan juga eh, kemurnian tinggi. Jadi sangat pure bahan aktifnya. Jadi tidak banyak bahan-bahan lain ya di dalam eh, propolis kita, ya. Dan keempat, tinggi bahan aktif termasuk bahan utama quercetinnya. Oke. Dibandingkan yang lain, ya yang masih bicara tentang quercetinnya. Oke. Eh, next. Saya rasa eh, propolis, informasi propolis eh, cuma itu saya sampaikan. Mungkin teman-teman ada tanya, kita bisa sharing informasinya lebih lanjut tentang mungkin teman-teman yang ada ingin tahu lebih banyak tentang kelebihan propolis talung sama yang ada di lapangan seperti apa, ada apa, ya silakan kita sharing-sharing informasinya, ya. Kalau bahasa saya kurang jelas, mungkin bisa tanya ulang lagi, ya, ya, karena masih gado-gado kan. Ya, terima kasih dan kembali ke Pak Haji. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Kenet bahwa sudah dijelaskan ya, sudah dijelaskan dengan detail ya, dengan tentang kelebihan-kelebihan dari propolis dari produksi Dalong, artinya dari propolis Nirti ini kelebihannya dibandingkan dengan propolis yang ada di pasaran ya. Jadi Bapak Ibu nanti lebih lebih yakin lagi, lebih mantap lagi karena memang kualitas kita berbeda ya. Karena yang pertama dari bahan bakunya, kemudian dari teknologinya, teknologi untuk ekstraksinya. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Knet. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin dari Bapak dan Ibu ada pertanyaan. Ya, mungkin ini Pak Antok mungkin supaya nanti bisa terjawab dengan baik. Kita beri kesempatan 3 pertanyaan dulu, bisa di kolom chat, kemudian nanti ditutup, kemudian nanti dibuka lagi. Ya, dan Bapak Ibu sekalian, jangan khawatir. Tadi Pak Knet sudah menyampaikan kita ada beberapa pertanyaan. Ya, ini setelah kami pelajari ada beberapa pertanyaan. Nanti ini bisa kita berikan juga kepada Bapak dan Ibu. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang kalau mungkin pada malam hari ini terlewatkan pertanyaan tersebut, nanti bisa kita sampaikan kepada Bapak dan Ibu tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul ya untuk propolis. Baik, kami persilahkan. Ya, oke, ya, baik. Mungkin 3 dulu. Ya, oke. Di stop dulu Pak Anto. Ya, Pak Anto di stop dulu ya di kolom chatnya. Jadi nanti ini ada pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama Pak Knet, untuk Ya, manfaatnya bagi tubuh apa?
Ya, tadi mungkin sudah dijelaskan ya, tapi mungkin maksudnya adalah begini, Pak. Kan tadi penjelasan Bapak sangat bagus sekali dan ilmiah ya, karena dengan adanya apa jurnal-jurnal, adanya penelitian dan sebagainya. Tapi mungkin bagi kita yang memasarkan itu mungkin yang paling sederhana, paling simpel itu manfaat propolis bagi tubuh itu apa, Pak? Yang paling simpel. Jadi kan ketika kita mau menjual nih, Pak, ya silakan, Pak. Oke, jadi saya mungkin kasih satu kata yang sederhana untuk propolis, ya. Jadi propolis bukan bukan obat untuk segala penyakit, ya. Tapi obat, dia adalah obat untuk membantu penyembuhan segala penyakit. Oke. Nah, kenapa saya kata demikian? Karena semua penyakit sebelum jadi penyakit dia akan inflamasi, ya, terbentuk inflamasi, kemudian baru jadi penyakit. Oke. Nah, inflamasi ini di mana eh, propolis quercetin ini adalah raja inflamasinya, anti-inflamasi, ya. Kalau dia bisa dapat mencegah inflamasi tubuh kita ataupun menghambat inflamasi tubuh kita, otomatis bisa dapat mencegah penyakit yang akan terjadi nanti. Oke, kalau penyakit sudah terjadi, berarti dia pasti udah inflamasi. Kalau dia menurunkan inflamasi, otomatis penyakitnya juga akan turun. Maupun itu kencing manis, darah tinggi, stroke, dan segala macamnya. Jadi, sim- dengan sederhana punya kata ya. Jadi dia bukan obat untuk segala penyakit, tapi dia adalah obat untuk menyembuh segala penyakit. Untuk membantu penyembuhan segala penyakit. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Dan jadi bisa untuk membantu untuk segala penyakitnya. Tapi mungkin Hmm. gini, karena di sini ada beberapa yang mungkin kan jadi bisa dikatakan sebagai anti-inflamasi ya, Pak Kenneth ya, sebagai Ya, anti-inflamasi. Ya, mungkin Bapak jelaskan inflamasi itu apa? Karena mungkin ada beberapa yang apa sih inflamasi daripada mereka ngetik di Google, ya ngetik di Google inflamasi itu apa? Mohon dijelaskan, Pak. infeksi. Jadi Infeksi. inflamasi seperti gini, di saat tubuh kita lagi, kan ada virus masuk ke tubuh kita, otomatis daya tahan tubuh kita, sel T, yang sel T tadi itu akan melawan. Di saat dia Hmm. melawan virus akan menyebabkan satu reaksi. Tubuh kita demam, panas, segala macam. Oke? Nah, itu reaksi inflamasinya. Kayak kita mau demam, sebelum kita demam, tubuh kita pasti panas dulu. Sebelum kita mau flu, mau sakit, ngilu, demam kita pasti panas dulu. Jadi itu inflamasi tubuhnya. Nah, jadi propolis ini adalah quercetin ini adalah aktif untuk meningkatkan sel T-nya. Jadi dia memberi pasukan T kita tambah banyak. Nah, kalau Hmm. T kita tambah banyak, sel T kita tambah banyak, istilahnya eh, pencurinya, pencurinya ada 100, tapi polisinya cuma 50, kan nggak bisa lawan dia. Hmm. Akhirnya polisi gagal, akhirnya jadi penyakit. Oke. Nah, tetapi kalau sekarang pasukan polisi kita masuk jadi 1.000. Nah, makanya pencuri 100 kan jadi mati. Inflamasi jadi turun. Negara jadi aman. Sih kayak gitulah bahasa bahasa umumnya ya. Ya, baik, terima kasih. Nah, ini mudah dipahami nih, Pak. Jadi, yang Hmm, pertama ini adalah untuk pencegahan infeksi atau untuk melawan infeksi. Ya, dan betul. propolis ini untuk menambah tentara ya atau polisi Ya, di dalam tubuh kita, ya, polisi atau dalam tubuh kita untuk menangkal apa infeksi tadi ya. Tadi Pak Kenneth ya, menyampaikan kalau ada satu satu pencuri tapi polisinya cuma 10 ya mungkin dia bisa lolos ya. Tapi begitu polisinya menjadi 500 bahkan sampai 1.000 dia tidak akan lolos ya. Oke. Baik, terima kasih. betul. Jadi sebagai anti infeksi ya. Ketika infeksi tadi Pak Kenneth sampaikan ketika infeksi apapun penyakitnya itu pasti ada masalah infeksi begitu Pak ya, Ya, apapun betul. penyakitnya. Ya, baik, terima kasih Pak penjelasannya sudah Inflamasi, bukan infeksi. Inflamasi dulu. gimana? Inflamasi. Inflamasi.
tubuhnya akan inflamasi sebelum penyakit. Ya, oke, oke. Baik, Hmm. baik. Terima kasih, Pak. Jadi yang pertanyaan Bu Wulan, ini kemudian ada pertanyaan dari Pak Rudi, apakah produk sejenis dipakai di perusahaan lain? Nah, mungkin Bapak bisa Hmm. menyampaikan Ya, ya memang pertanyaan. ada di perusahaan lain, ada ya. Nah, cuma beda formulasi, beda eh, istilahnya gini. Memang kita buat propolis, tapi propolis kita untuk setiap perusahaan itu khusus formulasinya sesuai Hmm, permintaan perusahaan masing-masing. oke, Jadi oke. walaupun ketemu yang sama, tari talung, tapi yang jelas rasanya beda, warnanya beda, baunya beda, ya, karena itu adalah kembali permintaan khusus dari perusahaan masing-masing tersebut. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Kenen. Jadi ada beberapa mungkin juga, tapi tergantung dari perusahaan masing-masing atas permintaannya ya, atas atas Ya. permintaan dari klien. Oke, baik pertanyaan berikutnya. Propolis bisakah untuk mengobati penyakit jantung? Jadi dia bukan mengobati penyakit jantung. Jadi istilahnya dia bisa menghilangkan plak-plak pembuluh darah. Oke. Hmm, Nah, kalau dia bisa menghilangkan plak-plak pembuluh darah, otomatis akan membuat jantung jadi ringan. hmm, Jantung itu bisa jadi berat karena pembuluh darah kita banyak apa plak. plak-plak pembuluh darah itu. Hmm, Itu seperti kita jantung kan itu seperti sedotan, sedot. Ya, kalau kita sedot eh, eh, minuman yang banyak eh, banyak ampas contohnya ya otomatis setot kita jadi berat ya tapi kalau kita setot minumannya ampasnya sedikit ataupun harus otomatis kita setotnya ringan dan itu juga otomatis akan membuat menjaga jantung koroner ya stroke nah ini pasti terjaga. hmm. Ya, baik. Terima kasih. Ini menarik sekali, Pak Kenen, karena eh, apa ya pengetahuan secara umum kan rata-rata sebagai antiinflamasi ataupun antivirus atau tapi ternyata bisa juga untuk pencegahan untuk masalah yang di pembuluh darah ya begitu ya Pak ya di pembuluh darah ya Betul. di pembuluh darah ya Dia baik. bisa dapat mengulai plak-plak pembuluh darah. Oh, mengurai plak-plak di pembuluh darah artinya Yes. bisa untuk permasalahan di pembuluh darah ya Pak Kenat ya. Yes. Nah, Oke, dengan quercetin, ini manfaatnya dari quercetin, manfaat dari quercetin. Jadi ya. teman-teman bisa masuk ke internet ketik bahwa quercetin, manfaat quercetin terhadap jantung contohnya. Nanti jawabannya akan keluar bagaimana cara kerja dia bisa dapat membantu menyembuhkan masalah jantung dan menyerahkan jantung. Jawabannya ada pasti. Ya. Makanya makanya zaman sekarang ini teknologi sangat bermanfaat untuk kita. Kalau zaman dulu kita harus tanya profesor, harus tunggu jawabannya. Zaman sekarang tidak perlu. Profesor ada di mana-mana di tangan kita. Cukup kita ketik jawabannya udah keluar. Dan itu benar atau nggak benar itu nggak bisa bohong orang, betul nggak Pak? Sekarang tinggal ketik ketik handphone ya, ketik handphone udah Iya, muncul jawabannya. iya. Ya, baik. Pertanyaan berikutnya, ini ada pertanyaan Pak Forus ya, berapa harga propolis nanti Pak ya, nanti ketika akan kita luncurkan kami informasikan ya. Baik, tiga pertanyaan berikutnya, silakan Pak Anto dibuka. Ya, kolom chat sudah dibuka kembali. Ya, ini ada ya, sebentar. Ya, oke. Baik. Ehm, Oke, di stop dulu, Pak Anto, di stop dulu ya Pak Anto. Oke, baik pertanyaan dari Pak Firdaus ya. Kelebihan dan manfaat serta keunggulan propolis nirti dibandingkan dengan propolis yang pernah ada di Indonesia. Ya, mungkin tadi Bapak sudah menjelaskan ya, Pak Kenet sudah menjelaskan, namun mungkin kembali tadi eh, bahasa yang mungkin apa yang lebih simpel itu seperti apa ya. Artinya kan karena kan begini Pak. Kan ketika kita ketik entah itu di TikTok atau di Google eh, jual propolis atau harga propolis kan propolis akan banyak Pak. Nah, kelebihannya terutama kelebihan dari Dalong itu
apa dibandingkan dengan propolis yang ada di Indonesia atau pernah ada di Indonesia. Nah, mungkin seperti itu, Pak. Silakan, Pak. Oke, propolis di lapangan itu tadi saya sudah bilang, selain daripada talung ya, selain daripada talung ya, itu semua propolis ekstraksi 99% saya boleh katakan itu adalah ekstraksi air. Oke, Hmm, kenapa ekstraksi air? Karena satu ekstraksi air yang paling gampang dilakukan ekstraksi. Istilahnya bahan baku dilarut air selesai. hmm, Jadi dengan lain kata sebenarnya itu tidak ada teknologi, tidak perlu teknologi, ya. hmm, Nah, kalau ekstraksi alkohol itu pun tidak perlu ada teknologi. Istilahnya jamu direndam dengan alkohol. hmm, Satu jamu dimasak dengan air, satu jamu direndam dengan alkohol. Itu cara prosesnya. hmm, Oke, makanya propolis yang ada di lapangan itu mereka walaupun bahan bakunya sangat bagus dari pelajar, tapi hasil propolisnya tidak akan bagus. Bukan karena bahan bakunya tidak bagus, karena cara ekstraksinya kurang bagus. hmm. Oke, nah itu perbedaan kita. Jadi kita punya boleh katakan jaminan, tadi saya bilang jaminan talung punya propolis 2% ke atas. Oke, istilahnya kita boleh katakan jaminan propolis kualitas kita adalah di atas semua rata-rata. Nah, seperti itu. Baik. Dan jaminan ini bukan kita menggunakan eh, eh, mulut atau kepercayaan antara saya sama Mbak Haji. Mbak Haji, saya punya propolis 2% ya. Nah, bukan kayak gitu. Maksudnya kita kan ada kasih hasil lab, quieting kasih Pak Haji nanti. Ya kan? Nah, quieting kita di atas 2%. Contohnya kayak gitu. Nah, jadi ini adalah berdasarkan hasil lab. Bukan berdasarkan kepercayaan. Ataupun berdasarkan demo-demo, cara-cara tes, pakalah, inilah, itu bukan. Oke, karena hasil yang paling akurat adalah hasil laboratorium, hasil lab. Ya, Ya, baik, terima kasih. Ya, ini Pak Firdaus ya sudah terjawab ya. Jadi kelebihannya populisnya Nirti itu adalah cara ekstraksinya karena rata-rata selain yang produk dari Dalong itu rata-rata ekstraksinya menggunakan air ya, menggunakan air ada juga yang menggunakan alkohol sehingga hasilnya tidak bisa maksimal walaupun bahan bakunya sama. Ya, oke. Ya, ini Bu Dewi saya Pak Ji. Ya, oke nanti bisa dilanjut Bu Dewi pertanyaannya apa silahkan. Bu Eva. Bu Eva, apa bisa untuk asam urat dan kolesterol? Ya, nah, sangat silakan bisa. Pak. Ya, karena terutama propolis ini kan tadi saya bilang anti-inflamasi. Ya, jadi selain daripada dia bisa dapat eh, mencegah virus, ya, antivirus, anti dan segala macam, dia juga bahan akarin. Jadi dia bukan asam, bukan sifat asam, akarin, ya. Dan dia adalah high akarin, oke. Dan karena dia dapat mengaktifkan sel-sel tubuh kita dengan istilahnya sel T kita, ya. Sel T ini bisa dapat melangsung istilahnya gini. Polisi dalam tubuh kita itu adalah multipurpose. Dia bisa dapat melakukan apa aja yang tidak bagus dalam tubuh kita. Dia akan melawan, dia akan mengatur. Asal dia memberikan kuantiti yang cukup, memberikan nutrisi yang cukup, memberikan eh, senjata yang cukup untuk buat dia lawan. Hmm. Ya, 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 ya. Boleh tangkap bahasa saya? Ya, jelas, jelas, jelas Pak, Pak Glenn. Ya, jadi dengan adanya propolis Nirti ini bisa untuk membantu ya kesehatan karena di situ ada apa ya untuk yang tadi dicontohkan ya untuk melawan itu lebih lebih banyak begitu ya Pak Kenneth ya. Jadi dia bisa menghasilkan banyak sel T. Hmm. Jadi untuk asam urat dan kolesterol bisa begitu ya? Bisa, bisa. Asam Hmm. urat, kolesterol. eh, di sini kalau kita Bapak masuk ke apa eh, teknik cara kerjanya, bagaimana dia menghambat ke apa
asam urat, ya, dia dapat menghambat namanya shunting oksidasi, ya, yang berperan dalam menumpukan asam urat, Hmm. ya. Jadi sehingga asam urat itu tidak numpuk, dia bisa dapat Hmm. dinetralisirkan, Ya, ya. ya, Jadi ya, ya. shunting namanya ini bahasa shunting oksidasi. Nah, dan antiinflamasi ini dapat membantu mengulangi peradangan akut dan kronis. Dan juga quercetin ini dikenal sebagai makanan pelulun asam urat. Oke. Ya, baik. Jadi apa kesimpulannya? Ini pertanyaan dari Bu Eva. Bisa untuk masalah asam urat dan kolesterol. Ya, baik. Terima kasih Pak Anet. Pertanyaan berikutnya, Ibu Dewi. Ya, Ibu Dewi. Mulai usia berapa, Pak? Boleh konsumsi untuk propolis nirti ini? Silakan, Pak. Usia di atas 2 tahun. Di Oke. atas 2 tahun ya. Oke. Ya. Usia di bawah 2 tahun tidak disarankan konsumsi propolis seterus-terusnya. Tapi boleh dijadikan obat untuk sesaat-saat. Kalau bayinya lagi kena flu atau kena apa. Oke. Nah, karena bayi di bawah 2 tahun, anak di bawah 2 tahun, imun sistemnya belum terbentuk. Nah, Hmm. jadi propolis ini sebagai antibiotik. Tadi kan bilang antibiotik, istilahnya dia anti imun, ya, membantukan menguatkan imun. Nah, jadi kalau kita kasih sering anak di bawah 2 tahun minum, istilahnya ada pembantunya yang membantu dia melawan. Nanti tubuh dia sendiri tidak bisa membentuk antibodi dengan baik. Istilahnya, Bapak, Hmm. harusnya anak kecil kita kasih dia naik tangga supaya dia olahraga. Tapi Hmm. kita kasih lift dari anak kecil. Lama-lama dia naik tangga udah nggak kuat karena kita nggak dilatih. Oh, ya, Nah, ya, ya, jadi ya, dia ngerti ya, paham ya. paham, 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 ya. Jadi kalau anak-anak usia di bawah 2 tahun itu masih membentuk sel antibodinya Imun sendiri, system. Ya, betul. imun sistemnya, sehingga Ya, kalau itu dibantu dengan propolis, itu antibodinya tidak terbentuk begitu ya. betul. Nah, seperti contoh Pak Kena tadi, anak kecil baru belajar jalan, eh, mau naik Kita tangga kasih nggak motif. boleh tapi naik lift sehingga otot-ototnya tidak terbentuk kira-kira begitu ya. Betul, betul. Ya, oke. Baik Bapak Ibu sekalian, ini penting sekali ya, penting sekali untuk usia berapa? Jadi di atas 2 tahun ya, karena 2 tahun itu 2 tahun ke bawah masih membentuk sel antibodi secara alami ya, tubuh secara Yes. alami ya. Ya, betul, Oke, betul. pertanyaannya dari Bu Eni, manfaatnya untuk apa saja? Tadi sudah disampaikan ya, Bu Eni ya, bisa untuk semuanya dan sebagai infeksi ataupun peradangan ya. Oke. Baik, pertanyaan berikutnya ini sudah dibuka lagi. Ya, oke. Saat sebentar, 1, 2, 3. Oke, ya. Baik, pertanyaan dari Pak Heru ini, kalau sudah kena diabetes akut, apakah masih bisa? Ya, kena diabetes yang sudah akut, apakah masih bisa? Diabetes, maksudnya diabetes ya. Sangat bisa. Tadi kan saya ada sampaikan tentang inflamasi. Penyakit Hmm, itu mulainya dari inflamasi. Oke. hmm, Inflamasi makin lama baru mulai jadi penyakit. Baru muncul penyakit istilahnya. Nah, karena propolis adalah antiinflamasi. Jadi istilahnya menurunkan inflamasi dalam tubuh kita. Kalau dia bisa turunkan inflamasi dengan yang kata polisi kita sudah mulai menang perang dengan pencuri, hmm. baru bisa turun kan? Ya, ya, ya. Nah, dengan yang kata makin hari inflamasi makin turun, berarti penyakit kencing manis akan sembuh sendiri. Ya. Oke? Nah, Baik, terima kasih. Ini sudah terjawab Pak Heru ya. Jadi diabetes yang sudah akut konsumsi bisa ya. Kemudian ini pertanyaan ini dari Kang Mas Agus, propolis tirti kalau kena mata bahaya atau tidak? Nah ini karena gini Pak Net, Eh, ada yang di tempat lain ya di perusahaan lain itu dia
ini eh, bisa untuk mata ya, karena kan propolis kan bukan untuk mata kan gitu ya. Ya, gimana Pak? Ini teknik orang jualan ya. Tapi propolis memang bisa dipakai untuk mata, tapi tidak disarankan. Oke, Hmm. karena dia bukan untuk mata ya. Hmm. Tapi kalau memang mau pakai untuk mata sebagai anti bakteri, contoh kita matanya merah infeksi, berarti kan bakteri. Mata kita merah, Hmm. merah berarti infeksi. Infeksi Hmm. karena bakteri. Oke. Nah, jadi kita pakai propolis tapi campur dengan air ya. Kalau kita mau pakai sebagai anti inflamasi ya. Jadi kita pakai 1 tetes campur contohnya air putih 3 mili. Tapi paling bagus pakai air yang bebas logam berat seperti air RO atau air eh, distilasi. Hmm. Di mana air itu bebas logam berat. Oke, kita pakai 3 mili campur 1 tetes propolis. Kalau yang habis Hmm. itu pakai. Nah, jadi pakai itu rasa nyaman sekali dan enak sekali, ya. Dan mata merah sebentar udah hilang, karena kan inflamasi, infeksi itu, ya. Nah, cuma itu tidak bisa simpan lama. Paling 1 botol bisa pakai kalau bisa 1 sampai 2 hari harus buang ganti. Tidak bisa simpan contohnya 3 hari, 4 hari nggak boleh. Karena dia udah campur air, eh, sudah larut. Ya, jadi bukan murni propolis lagi. Ya, tapi ini tadi Pak Gret menyampaikan tidak disarankan ya, tidak disarankan Ya, ya, karena memang bukan tidak untuk mata gitu Pak ya. ya, tidak disarankan, tapi juga tidak ada maksudnya risiko untuk mata tidak ada juga. Cuma Hmm. kalau kita eh, sarankan untuk mata, dia jadi obat mata. Ya, ya, oke, mungkin mungkin lebih 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 ininya mungkin tidak disarankan ya Bapak Ibu ya, untuk propolis tidak disarankan untuk untuk mata karena memang bukan obat mata. Oke, pertanyaan dari Bu Susi, penggunaan propolis ini untuk diminum saja atau bisa untuk obat luar? Ya. Oke, jadi selain minum bisa untuk obat luar, ya. Cuma propolis kita eh, tidak secepat dengan propolis umum untuk memberhentikan darah. Hmm. Oke, tapi propolis kita nanti saat penyembuhan dia tidak ada bekas. Contoh, kita kena luka nih, pisau potong. Ya. Kalau kita pakai propolis umum biasa, memang dia cepat berhenti darah. Tapi nanti ada bekasnya. Oke, kalau kita punya, mungkin berhenti darah tidak segitu cepat. Oke, tapi nanti begitu dia sembuh, tidak ada bekas sama sekali. Jadi kalau ada luka, Pak, ada luka begini, itu Hmm, diberi untuk obat luka begitu ya, diberi obat luka dia bisa berhenti darahnya, tapi menimbulkan bisa. bekas gitu ya. Yes. Tapi kalau pakai propolisnya Nirti, dia mungkin penghentian darahnya tidak bisa seketika berhenti, tapi nanti ketika sembuh tidak menimbulkan bekas luka begitu ya. Betul, betul. Dia nggak segitu cepat kering, istilahnya luka. Tapi Hmm, begitu dia sembuh, dia punya hasil sembuh jauh lebih bagus daripada umum, daripada lain. ya, 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 ya. Hmm. Ya, baik, baik. Terima kasih Pak Kenet. Mungkin 3 pertanyaan lagi, silahkan, silahkan dibuka Pak Anto. Ya, ini tambah seru ini, ya, tambah seru pertanyaannya Pak. Oke, 1, 2. Oke, ya, ini di stop dulu Pak Anto, ya ditutup dulu. Baik, pertanyaannya lagi Pak Firdaus, bagaimana guna penyempurnaan penanganan secara pencegahan untuk penanggulan seputar masalah penyakit paru dan saluran tenggorokan, ya, dan bagaimana juga untuk penggunaannya untuk lansia. Mungkin maksudnya begini. Yang pertama pertanyaannya adalah untuk masalah penyakit paru-paru dan saluran tenggorokan, dan yang kedua adalah bagaimana untuk kalau lansia, artinya orang yang sudah 70 tahun ke atas, penggunaan konsumsinya seperti apa? Ya, silakan Pak.
Memang konsumsi quercetin propolis itu tergantung berat badannya. Satu tetes untuk 10 kilo. Tapi kalau untuk orang yang usia 50 ke atas, disarankan 2 tetes untuk 10 kilo. Kenapa? Karena tubuh kita udah penuaan. Jadi udah mulai eh, apa? Udah turun, udah 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 produksinya udah seperti anak muda gitu kan. Eh, jadi Hmm. kita butuh 2 kali lipat dibandingkan eh, orang muda gitu. Ya, untuk penyakit paru-paru dan saluran tenggorokan bisa ya terbantu ya Pak ya. Bisa, karena itu juga akibat dari infeksi. Infeksi ya itu ya. Oke. Yes. Ya, baik. Terima kasih. Untuk Ibu Ulan ya, berarti kandungan propolis ini ya, oke. Berarti kandungan propolis ini sebagai polisi dalam dalam tubuh kita ya, dan memberikan inflamasi dalam mengatasi semua penyakit secara perlahan bisa sembuh. Ya, artinya sesuatu yang ada hubungannya dengan inflamasi bisa terbantu, begitu Pak ya, terbantu dengan kandungan propolis. Jadi propolis bukan sebagai polisi, tapi dia sebagai bahan untuk meningkatkan polisi. Hmm. Jadi bukan hanya sebagai polisi, tapi juga meningkatkan jumlah polisi ya. Jadi itu kuncinya, meningkatkan jumlah polisi. Oh, kuncinya itu meningkatkan jumlah polisi. Wah, ini keren sekali nih. Ya. Hmm. Oke, ya, jadi untuk menjaga kesehatan tubuh kita, Bapak Ibu, apalagi kondisi cuaca seperti ini ya. Oke, kita tunggu segera keluar ya propolisnya. Oke, baik. Pertanyaan dari Pak Siforus, apakah aman untuk yang sudah bypass jantung ya atau menggunakan pasang ring? Aman, itu Aman sangat aman. ya. Hmm. Karena Ya, dia oke. tidak ada mempicu atau mempacu, nggak ada. Ya, baik. Kemudian ada pertanyaan lagi ya, ada pertanyaan lagi, bisakah untuk peluntur lemak? Ya, maksudnya mungkin ini Bu Ella ini maksudnya eh, bagaimana peluntur lemak di dalam darah kah atau di dalam daging? Ya, peluntur lemak, Pak. Bu Ella mungkin bisa ditambahkan, Pak Anto, tolong dibuka dulu, Pak Anto. Maksudnya Bu Ella ini apa? Peluntur lemak ini maksudnya karena lemak ada di dalam darah, ada di dalam daging. Ya, oke ya, di stop dulu ya, stop dulu. Oke. Peluntur lemak. Nah, mungkin ini karena ini kurang 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 lengkap pertanyaannya, tapi ini mungkin kalau peluntur lemak lemak di dalam darah bagaimana, Pak? Atau mungkin ini maksudnya bisa untuk membantu ini, membantu pelangsingan, membantu pelangsingan. Jadi ini saya kasih Bapak, mungkin Bapak yang eh, eh, Saya sebentar ya. share. Bapak yang share tentang ini kalimat ya. Di mana saya share ya? Saya share ke WA Bapak aja ya. Jadi bisa untuk menghambat ataupun menurunkan berat badan. Ya, oke oke. Bapak coba baca baca di WA-nya. Oh ya ya ya. Oh ya, jadi itu bisa membantu ya. Jadi Quercetin nanti ini Bapak Ibu saya akan sharekan juga ya. Jadi bisa untuk membantu untuk masalah lemak ya, bisa membantu untuk masalah mengurangi ataupun kerusakan lemak ya untuk ya untuk masalah masalah lemak di dalam ini menghambat pengambilan glukosa dari darah. Oke ya. Jadi bisa membantu nih Pak ya untuk masalah lemak ya. 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 Oke, ya. Baik. Ke ini mantap, maaf, ini ditutup dulu ya pertanyaannya ya. Maksudnya untuk chattingnya. Yang berikutnya, bisakah untuk menghilangkan miom dan kista?
Mium dan Krista. Kalau tumor udah pasti Mium dan Krista. Aku perlu cek dulu ini. Ya, oke. Ya, oke. Untuk Mium dan Kista. Nanti saya kasih jawaban besok kali ya. Mium untuk Ya, Mium dan Krista. Saya belum tahu itu. ya, oke, baik kita lanjutkan dulu ya, Bu Ella. Nanti kita lanjutkan nanti pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab nanti akan kami sharekan, termasuk beberapa pertanyaan yang sering muncul nanti akan kami sharekan. Ya, oke. Kemudian ini Pak Maman Nirti sehari berapa kali? Ya, maksudnya ini sehari berapa kali itu untuk menjaga kesehatan, ya, menjaga kesehatan Pak. Untuk menjaga kesehatan sehari berapa kali mungkin bisa disampaikan? Kalau untuk menjaga kesehatan untuk usia eh, di bawah 30, satu hari satu kali cukup. Kalau Satu tiga kali itu puluh berapa Pak? Satu tetes kah atau dua tetes atau berapa? tetes itu tergantung berat badan. Kalau berat badan 50 kilo berarti 5 tetes. Kalau berat Hmm. badan 80 kilo berarti 8 tetes. Gitu kan? Oke, jadi Sebenarnya, satu sebenarnya tetes untuk 10 kilogram berat badan ya Pak ya? ya, kalau dia mau Hmm. dia lebih juga nggak apa-apa, tergantung kantongnya. Kalau kantong oke oke aja. Jadi nggak ada namanya kelebihan itu ya. Cuma hanya itu saran dosis minimal. Itu saran dosis minimal. Ya. Jadi maksimum itu tidak ada. Tergantung kantongnya nanti gitu. Ya, oke. Hmm. Nah, jadi kalau untuk yang 30, 50 dia boleh minum 2 kali sehari. Ya, Hmm. kalau 50 ke atas, kalau memang kantongnya oke, 3 kali sehari lebih baik. Hmm. Oke, ya baik. Pertanyaan berikutnya Ibu Nur Khalifah, apakah bisa untuk autoimun? Nah, autoimun ini eh, ada orang yang efektif, ada orang tidak efektif. Ya, ini karena saya juga masih cari informasi tentang autoimun. Ya, mungkin Hmm. besok saya info Bapak tentang autoimunnya, sama yang tadi itu yang Miom dan Mion, Kista. Ya, Mion oke, dan baik. Krista. Ya. Baik, terima kasih Pak Kenet. Jadi mungkin nanti bisa kita lanjutkan. Nanti melalui saya akan saya share untuk apakah bisa untuk autoimun, kista dan miom ya. Nanti akan diberikan jawabannya. Nah, baik. Ini Pak Anto ini ada salah satu tadi yang chat ke saya, namanya Ibu Dewi. Beliau pengen bertanya langsung tidak karena mungkin ya ditanyakan cukup panjang. Bisa minta tolong Pak Anto dibuka kameranya sama mic-nya Ibu Dewi. Ibu Dewi yang mana nih Ibu Dewi? Karena mungkin pertanyaannya panjang, jadi kalau ditulis mungkin kepanjangan ya. Silahkan Pak Anto, tolong dibantu Pak Anto. Oh, Dewinya ada tiga. Dewinya ada tiga nih. Yang mana nih? Dewinya ada tiga. Yang mana Bu Spesifik Dewi? bisa membantu autoimun lebih baik. Ya, Bu Dewi yang mana? Kebetulan Bu Dewinya ada tiga. Yang ini ada Dewi, Dewi Nirti, Dewi Ratu Nirti. Yang mana? Yang mau bertanya? Yang Dewi saja Pak Anto kayaknya. Ya, izin Pak Haji. Oh ya, oke. Terima kasih, Pak. Silakan. Silakan, Pak Ya, Amir. ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Izin Oke. bergabung tentang propolis sedikit. Ya, izin tutor. Saya telah mengenal propolis mulai dari tahun 2007. 2007, 2006, 2007 saya sudah di perusahaan K. Saya bermain propolis dari Brazil 5% korsetinnya. Yang saya tanya tadi nggak sempat saya nyimak, terlambat dari Nerti berapa persen korsetinnya. Nah, tuh. Oke. Nah, dari seingat saya, propolis yang terkenal dari Brazil
dari tahun 2006-2007 saya mulai mengenal dari perusahaan kah itu ada quercetin dari Brazil 5%. Nah, kalau dari perusahaan J 2018 quercetinnya 7%. Nah, di sini saya tanya berapa persen. Saya sempat agak tadi kurang pas nyimaknya, mungkin sinyal saya atau terlambat saya. Nah, untuk teman-teman juga biar saya tambahkan sedikit sharing, bukan mengajarin. Kalau propolis nggak usah khawatir. Ada beberapa yang nggak terjawab tadi, izin saya jawab ya Pak ya. Nah, Oh, bagus, quercetin itu bagus. adalah untuk menurunkan lemak di dalam pembuluh darah. Jadi untuk kolesterol itu aman. Ada 33 yang insya Allah bisa bisa dipenuhi. Ibarat tadi eh, kalau di medisnya ada amoxicillin, kalau di propolis ini adalah antibiotiknya kalau saya bilang. Antibiotiknya karena untuk menambah imun tubuh, dia membentuk imun tubuh. Apalagi yang kata inflamasi tadi itu sangat bagus. Jadi membentuk polisi-polisi baru. Karena propolis ini tugasnya dia membunuh virus. Virus kanker, tumor, kista itu sudah terjawab di situ, ada semua di situ nanti. Karena saya dari tahun 2007, jadi jangan khawatir. Saya senang bermain propolis ini. Makanya saya pengen tahu aja berapa persen dari quercetin dari Nirti ini. Jadi buat teman-teman untuk yang lainnya jangan khawatir kalau dengan Pak Haji, karena Pak Haji dengan saya udah lama kenal dari tahun 2007 udah paham. Jadi mudah-mudahan saya menunggu propolis dari Nirti ini. Saya pengen tahu aja berapa persennya gitu. Terima kasih. Mungkin saya tutup kameranya karena yang bergabung sama istri saya. Karena saya ini kepengen karena untuk konsumsi sendiri. Saya bergabung di Herbal itu tahun 2006-2007 karena saya eh, asal aslinya saya pernah mengalami penyakit kanker darah. Sel darah merah dimakan sel darah putih. Nah, jadi saya senangnya di herbal. Jadi saya udah kapok dengan obat kimia, makanya saya ke herbal. Propolis ini saya tunggu memang dari kemarin-kemarin kabar dari Pak Haji. Saya pengen tahu tuh Pak Haji berapa persen quercetinnya saya belum paham. Karena yang saya pemain kemarin itu 5% dan sampai 7% quercetinnya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semuanya. Ya, Waalaikumsalam Pak Amir. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, ya terima kasih atas pertanyaannya. Ya, ini oke. Ya, baik. Terima kasih Ibu Dewi, ya Ibu Dewi ataupun Pak Amir yang telah bertanya tentang kandungan quercetin. Nanti mungkin dari Pak Kenneth yang bisa membantu menjawab. Dan ini ada pertanyaan lagi, Pak. Ada pertanyaan lagi yang kebetulan chat ke saya. Bagaimana cara orang awam apa ya, melihat apakah itu propolis itu alami atau tidak? Ya, alami atau tidak. Maksudnya betul-betul alami atau tidak, ya. Baik, mungkin dua pertanyaan itu dulu, Pak Kenneth. Silakan dibantu dijawab penjawabnya. Yang pertama tentang kandungan quercetin berapa persen? Ya, Oke. Sebelumnya kita ke perusahaan-perusahaan yang lain. Oke, sebelumnya itu karena waktu itu baru munculnya quercetin, jadi makanya dan perusahaan juga tidak banyak yang jual kita punya propolis. Makanya waktu itu kita selalu mengucapkan quercetin sebagai satu saya jual di mana berapa persennya kandungan quercetinnya. Oke, dan belakangan ini kita sudah eh, eh, tidak mensarankan ya untuk perusahaan untuk menyampaikan siapa yang lebih tinggi, istilahnya kayak gitu. Ya, kalau saya punya lebih tinggi, otomatis Bapak punya nggak bisa laku. Ya, jadi menggunakan quercetin sebagai senjata untuk menyerang, ya, istilah kayak gitu ya. Tapi yang jelas kita tahu Tarung punya quercetin memang udah pasti paling tinggi punya di antara semua propolis yang ada di lapangan. Itu kita bisa bilang pertama tidak ada orang berani bisa melawan kita, ya, karena kita selalu membuktikan bahwa hasil lab kita, ya, jadi bukan kita ngomong kita punya tinggi kayak gitu. Nah, jadi
Karena di lapangan ini muncul beberapa perusahaan yang mulai menjual barang produk-produk talung, makanya kita selalu menyampaikan bahwa quality kita dijamin 2% ke atas. Oke, mungkin itu bisa jadi 7%, mungkin itu bisa jadi 9%, mungkin itu bisa jadi 8%. Nah, tapi kembali lagi ke perusahaan, ya. Nanti apakah mau terbuka atau enggak. Tapi kita sendiri tidak menggunakan itu menjadi sendiri menyerang sendiri, istilahnya kayak gitu ya. Ya, ya, Ya. ya, ya. Nah, jadi karena pasalnya besar dan sama-sama juga menjalankan propolis, makanya eh, yang jelas tarung pihak propolis eh, boleh katakan kandungan quercetin paling tinggi di pasar. Ya, istilahnya berapa persen yang jelas paling tinggi, nah, gitu ya. Nah, jadi Hmm. tidak menggunakan sendiri menyerang sendiri. Saya punya 7, Anda punya berapa? Satu, gitu. Jadi tidak menggunakan itu ya. Tapi yang jelas paling tinggi quercetinnya. Oke. Uh, Ya, baik. Terima kasih Pak Kenet atas jawabannya. Jadi Pak Kenet sampaikan bahwa ini kita paling tinggi ya, itu paling tinggi. Memang untuk saat ini mungkin dari Dalong juga tidak menyampaikan ini kandungannya sekian 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 karena nanti bisa oh punya saya lebih tinggi berarti punya punya uh, punya saya lebih tinggi berarti punya lebih bagus dan seterusnya ya. Jadi supaya ya karena pada dasarnya pasti punyanya Dalong yang dikeluarkan oleh Dalong itu adalah persentase tinggi dibandingkan dengan yang lain-lain. Begitu ya, Pak Knet ya. ya. Ya, oke. Baik, terima kasih. Ya, kemudian ini ada pertanyaan lagi tadi, Pak. Mungkin kalau demo, nah ini penting sekali. Ini demo ya. Demo kadang orang mengatakan propolis yang bagus itu seperti ini. Ya, tapi Bapak tadi sudah menyampaikan tidak bisa dengan cara demo, ya tidak bisa dengan demo yang ada adalah hasil uji laboratorium, begitu Pak ya. Ya. Ya, nah tapi kalau untuk melihat apakah kan gini, kalau dulu ya mungkin mitos juga, mitos saya juga nggak tahu. Kadang kan gini, kita bicara madu, ya kita bicara madu Pak ya, bukan propolis ya. Madu, madu yang bagus itu yang tidak dikerubungi semut, atau madu yang bagus itu ketika korek api, karena ini kemudian dinyalakan masih bisa nyala dan seterusnya. Nah itu kan kita nggak tahu. Nah, apakah ada propolis ini untuk menunjukkan bahwa propolis ini bagus, ya propolis ini bagus dengan cara demo atau mungkin apa ya, ya mungkin Bapak sudah lebih tahu lah karena Bapak kan sudah di propolis sudah lama sekali ya. Jadi, oh kalau yang begini bagus, yang rasanya manis bagus, yang warnanya hitam bagus dan seterusnya. Silakan Pak, mungkin bisa dibantu Pak. Oke. Jadi satu-satunya yang menunjukkan propolis itu bagus atau enggak dari hasil laboratoriumnya. Tidak ada lain daripada demo apa hasil laboratoriumnya. Semua demo-demo di lapangan itu adalah bahasa marketing, Hmm, ya. Jadi maunya bening, maunya kuning, maunya hitam, maunya coklat, itu tidak menunjukkan kadar positifnya berapa tinggi. Seperti talung. hmm, Talung punya propolis ada warna hitam, ada bening, ada coklat, ada yang pahit, ada yang manis-manis pahit. Nah, ini semua kembali formulasinya. Tapi itu tidak menunjukkan bahwa itu quercetin tinggi atau rendah. Nggak ada hubungannya. hmm. Jadi propolis itu asli atau palsu. Tidak bisa digunakan demo. Kalau dia Hmm. propolis asli, di saat kita masuk ke hasil lab, dia biar DNA grafirnya pasti keluar. Tapi Ya, menurut hasil lab. ya. Termasuk ini Pak Net, kan ada waktu itu saya pernah jumpa dengan ya teman saya dia mengatakan kalau propolis yang bagus itu ketika diteteskan ke air. Nah, itu apakah ada hubungannya juga atau hanya bahasa marketing itu? Itu bahasa marketing. Seperti kita Oh, tetes, iya. tetes ke air putih, contohnya. Kita tetes ke air putih. Ya, Oke, kita tetes ke air, air bening jadi air putih, air air ya, keruh jadi putih, ya. ya. Dan kita tetes ke air, airnya pening. Oke, itu tidak menunjukkan keaslian atau kualitasnya, karena itu adalah pengaruh dari solvent.
solvent yang campur Hmm. di propolisnya. Sehingga dia punya reaksi, begitu tetes jadi putih, jadi bening. Ya, oke, oke, ya baik, baik, terima kasih. Jadi tidak bisa juga didemonstrasikan dengan cara seperti itu ya. Jadi Nggak bisa. tidak bisa menunjukkan bahwa kandungan ini propolisnya bagus atau kurang dan sebagainya. Oke. Nah, sebenarnya propolis yang ada di lapangan, banyak macam-macam merek propolis yang ada di lapangan. Hasil labnya semua ada saya. Jadi kita bukan untuk penyerang, bukan. Jadi kita hanya memberikan satu fakta, kenyataan. Memang ya kayak gitu gitu. Oke, baik, terima kasih ya Pak. Jadi memang hasil labnya ada ya, cuman kita tidak untuk share atau apa, hanya untuk internal kita ya, untuk internal kita Ya. aja ya. Ya, oke. Ada pertanyaan lagi Pak. Ini apakah propolis bisa untuk penyakit hepatitis B? Oh bisa, 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 sangat bisa, Bisa ya. sangat Hmm, bisa. ya, oke, hepatitis B ya, oke. Nanti saya kirim jawabannya kasih Bapak. Ya, oke, baik. Ini tadi Pak Anda juga mengirimkan file beberapa ya, file beberapa untuk pertanyaannya nanti bisa kami jawab ya, dan nanti juga oke ya, nanti bisa bisa kita jawabkan untuk yang berikutnya. Ya, baik, Bapak Ibu, mungkin 3 pertanyaan lagi. Setelah itu kita tutup. Ya, nggak terasa ya, asik sekali kita pada malam hari ini. Pak Anto bisa dibuka lagi pertanyaannya. 3 pertanyaan lagi ya, 3 pertanyaan lagi. Oke, satu, oke, dua, oh ya Ibu Dewi, oke, tiga, oke, ya, oke, stop. Ini saya langsung jawab dulu yang Pak Maman Nirti. Ya, harganya berapa? Tunggu ya Pak ya, tunggu nanti kami informasikan ya. Oke, baik. Silakan Pak Anto ditutup ya. Ini Bapak Ibu yang bertanya apa harga propolis dan kapan diluncurkan nanti kami informasikan ya. Jangan khawatir Bapak Ibu ya. Nanti kami persiapkan juga materi-materi untuk promosi ya, marketing marketing toolsnya kita siapkan juga. Tujuannya supaya begitu kita keluarkan bisa langsung terjual dengan atau terdistribusi dengan bagus ya. Baik, pertanyaannya dari Pak Wan Siforus, apakah beda penyakit, beda dosis, Pak? Jadi misalnya tadi ada penyakit, misalnya tadi sampaikan ada penyakit, misalnya dia hepatitis B, kemudian sakit yang lainnya adalah sakit yang beda dosisnya atau tidak? Sebenarnya tidak ada. Makin banyak dosis, makin bagus sebenarnya. Cuma hanya kembali lagi kondisi dompet, ya gitu. Hmm, oke. Karena makin banyak polisi dalam tubuh, makin bagus kan? Ya, oke. Jadi, oke. Tadi yang apa? Yang propolis tadi bisa membantu ya penyakit hepatitis B ya, membantu penyakit hepatitis B tadi Pak ya bisa ya, menjaga Hmm. kesehatan ya, menjaga kesehatan hati ya, ya. Oke. Oke, jadi tadi pertanyaannya dari Pak Forus, apakah beda penyakit beda dosis? Ya, jawabannya tidak ya. Jawabannya tidak ya, Pak. Berarti tidak ya. Jadi tergantung dari berat badan begitu tetap Pak. Atau bagaimana? Yang apa? Yang tadi penyakit itu. Ya, beda penyakit apakah dosisnya berbeda? Kalau bukan, sebenarnya kalau bagi hanya maksudnya kategorinya gini, orang biasa, orang dalam keadaan kurang fit, dan orang sakit. Jadi bukan Hmm. orang beda penyakit. Oh, oke oke. Jadi perbedaannya adalah untuk menjaga kesehatan dan untuk menyembuhkan penyakit. Ya. Perbedaannya di situ ya. Oh, Ya. oke oke. Ya, jadi Pak Forus ya, jadi dan Bapak Ibu sekalian, jadi yang berbeda adalah untuk hanya menjaga kesehatan ya, jadi untuk kita tetap fit dan kalau kita sedang sakit itu yang berbeda dosisnya. Oke. Ya. Ibu Dewi, terima kasih. Mantap propolisnya Pak Haji. Terima kasih penjelasannya. Oke, sama-sama Bu Dewi. Apakah boleh digunakan anak kecil? Tadi sudah dijawab ya. Mulai usia 2 tahun ke atas ya, Bu Ning Indah. Kenapa? Karena kalau 2 tahun ke bawah, sistem imun di dalam tubuhnya, antibodi di dalam tubuhnya masih bekerja. Ya, jadi sebaiknya digunakan 2 tahun ke atas. Oke, Ibu Ira Yutiwita, apakah bisa untuk gurah disedot di hidung? Pak Kenneth?
eh, tahu gurah nggak? Nggak tahu gurah ini. Menjelaskannya gimana ini? Eh, Maksudnya propolis Intinya gini. seperti Nah, apa? apakah boleh? Ya, gini aja. Apakah boleh ditetes ke hidung? Boleh, dia anti inflamasi. Jadi kalau hitung sakit, hitung ada nanah, dia boleh. Oh, boleh ya. Ya, jadi itu maksudnya Hmm. bisa dipergunakan tetes hidung, nggak bisa ya? Dia, jadi sini saya mau informasi lebih jelas. Sebenarnya propolis seperti tadi bisa pakai untuk mata, boleh-boleh aja, tapi tidak disarankan karena dia bukan spesialis untuk obat mata. Ya, jadi Hmm. kalau untuk digunakan hitung bisa-bisa aja, tapi bukan spesialis untuk obat hitung. Jangan salah gunakan. Nanti dijadikan promo ini Ah, obat ya, mata, ya, nah ya. ini obat hitung gitu. Ya, oke. Jadi untuk tetes hidung ada sendiri ya. Untuk tetes hidung ada sendiri gitu ya, Pak ya. Hmm. Jadi Ya. bisa-bisa aja, tapi jangan dijadikan itu sebagai daya jualnya gitu. Ya, baik Bapak Ibu, ini penting ya, penting sekali Bapak Ibu. Jadi, apakah bisa untuk diteteskan hidung ya bisa-bisa saja, tapi bukan spesialis untuk diteteskan hidung karena ini dipergunakan di konsumsi. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya, Pak. Pertanyaan terakhir dari saya, apa cara konsumsinya? Apakah dicampur ke air atau langsung kita teteskan ke mulut? Ke mulut atau bawah lidah? Nah, mulut bisa bawah lidah. Oke, jadi kalau untuk kesehatan tubuh jauh lebih bagus campur air karena Campur air. membutuhkan air untuk mengalir dan juga untuk membutuhkan air untuk mendetox. Kayak kita cuci cuci got ya. Kalau kita kasih sabun aja ke got, got itu bisa cuci nggak? Hmm. Nggak bisa. Memang sabun bisa menghilangkan kotoran, tapi kalau tambah air dia nggak bisa kerja. Hmm. Jadi Oke. yang terbaik adalah apa? Un- Dikonsumsi dicampur air ya. Untuk Karena dulu kesehatan saya pernah tubuh, mendengar dulu itu lebih bagus diteteskan di bawah lidah. nah, Bukan begitu ya. Jadi lebih bagus dicampur air ya. iya. Jadi kalau untuk kesehatan tubuh lebih bagus dicampur air. Tapi Hmm. kalau untuk eh, menjaga virus, karena virus kebanyakan masuk dari mulut, Oh, ya. ya. Nah, makanya kenapa saya sarankan setiap hari kita sebelum tidur tetes berapa tetes simpan di tenggorokan untuk sterilisasi. Hmm. Ya, jadi kalau setiap hari kita lakukan itu, pasti jarang kita kena flu, ya batuk, virus-virus yang umum yang di umum bahasa umum itu pasti kita jarang kena. Oke. Ya, Nah, tapi itu oke. hanya untuk menjaga virus yang ada di tenggorokan, tapi bukan untuk kesehatan tubuh ya. Kalau untuk kesehatan tubuh, minum air Oh, lebih ya, bagus. ya, ya. Ya, kalau untuk Lebih menjaga ke- kesehatan tubuh sebaiknya dicampur air karena dia akan mengalir ke semuanya. Tapi kalau untuk menjaga virus yang ada di tenggorokan, karena kan virus masuk paling mudah melalui mulut ya, melalui mulut. Nah, menjaga gitu ya. Ya, Ya, baik. Terima kasih Pak Kenneth. Ini seru sekali Pak. Ya, seru sekali pada malam hari ini. Terima kasih atas waktunya dan mungkin nanti kalau kita sudah meluncurkan produknya, kita kita buat pertemuan lagi ya Pak ya, buat Zoom lagi ya. ya. Mungkin nextnya Bapak sudah bisa jalankan sudah. Bapak yang tadi, Bapak nama siapa tadi? Yang Pak tadi tanya itu, eh, itu lebih bakar dari saya tuh Pak. Karena banyak, karena propolis bukan lagi barang baru di lapangan, ya. Ya. Karena propolis teman-teman saya yakin banyak pengalaman di lapangan dan juga banyak dengar informasi tentang kebaikan propolis di lapangan. Makanya Hmm. kalau di lapangan, saya yakin banyak testimoni-testimoni yang dahsyat. Mungkin Bapak jauh lebih tahu daripada saya. Eh, Hmm. Ya. Ya, justru teman-teman itu yang lebih seru presentasinya dibandingkan saya, Pak. Betul, betul. Ya, Eh, oke, ya. baik. Terima Oke, kasih Pak terima Kenat atas kasih. waktunya. Ini nggak terasa ya, nggak terasa Ya, kita udah eh, karena asik sekali ya. Ini mungkin kalau kita lanjut masih terus ya. Tapi sekali lagi terima kasih. Nanti kalau kita sudah luncurkan, kita jual. Nanti kita akan ada pertemuan lagi Pak. Kita minta waktunya ya mungkin
langsung spesial untuk tanya jawabnya atau bagaimana. Dan kita juga di sini ada produk eksekutif kita ya Ibu Yusi ya, beliau nanti juga bisa membantu untuk pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu semua. Baik, terima kasih Pak Kenet ya atas waktunya Makasih, ya. makasih, makasih. Terima kasih pada malam hari ini atas waktunya ya. Selamat istirahat Pak ya, selamat istirahat. Terima kasih sudah menemani Bapak Ibu, mitra-mitra nirti semuanya di sini ya Bapak Ibu, dan kita pada malam hari ini kita belajar banyak tentang manfaat propolis dan mungkin sudah ada yang tidak sabar ya, sudah tidak sabar. Ditunggu ya, mohon ditunggu Bapak Ibu, ditunggu nanti begitu sudah eh, eh, pas ya, sudah pas kita akan keluarkan, kita luncurkan, dan saya yakin akan membantu eh, kesehatan banyak orang dan juga membantu Ya, pertumbuhan bisnis Bapak dan Ibu semua. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Ya, selamat malam. makasih. Salam, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nirti Gaspol. Oh, Gaspol. Gaspol. Terima kasih Pak Terima Haji. kasih Pak Haji. Terima kasih Pak Kemet. Makasih, Pak makasih. Amir, Assalamualaikum Pak Amir. Ji, kasih propolis Pak Haji. Gaspol. Weh, Pak Rinaldi. Pak Weh. Haji. Makasih Pak Haji. Melesat lebih Bagus. cepat.